Selamat siang Miss, perkenalkan nama saya Putri Setiang, saya dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba asam dan basa pada indikator alami. Langsung saja ke videonya. Pertama-tama, potonglah kubis ungu menggunakan pisau menjadi bagian-bagian kecil. Lalu, masukkan kubis ungu yang telah dipotong ke dalam panci. Setelah itu, tuangkan air putih sebanyak 1 gelas ke dalam panci yang berisi kubis ungu. Kemudian, letakkan panci di atas kompor yang apinya sudah dinyalakan. Masak kubis ungu selama 20 menit dan aduk sesekali. Ini adalah penampakan kubis ungu di menit terakhir. Setelah mendidih, angkat kubis ungu dan dinginkan. Kemudian, saring kubis ungu untuk uji coba larutan asam dan basah. Siapkan bahan-bahan untuk melakukan uji coba, mulai dari air lemon, air pasta gigi, air baking powder, air deterjen, asam cuka, dan air tomat. Serta yang paling penting, air rungi ya, jangan kelupaan. Lalu, tuangkan beberapa sendok kubis ungu ke dalam setiap larutan hingga setiap larutan tersebut mengalami perubahan. I've been trying in vain to hold on. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard. If you were honest when you said you missed me, you've played with my pride, making me feel like we had something real, and making you stay shouldn't feel wrong. This is the last time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel? Pertanyaan dan diskusi. 1. Dapatkah indikator kubis merah digunakan sebagai indikator tunggal? Mengapa? Jawab. Kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator tingkat asam dan basa suatu larutan atau indikator pH. Hal ini karena kubis ungu memiliki kandungan pigmen antosianin yang mengalami perubahan warna tergantung dari tingkat asam dan basa larutan. Pada tingkat keasaman netral atau pH larutan sama dengan 7, pigmen antosianin ini akan berwarna ungu. Pada larutan asam atau pH larutan lebih kecil dari 7, pigmen antosianin ini akan berwarna pink, merah, atau magenta. Sementara pada larutan basa atau pH larutan lebih besar dari 7, pigmen antosianin ini akan berwarna biru, hijau, dan kekuningan. Semakin merah perubahan warna, maka semakin besar keasaman. Demikian pula, semakin kuning, maka semakin basa larutan. Pertanyaan nomor 2. Bandingkan perubahan warna indikator kubis merah pada hasil percobaan dan pada teori. Jika tidak sesuai, mengapa demikian? Jawab. Semua percobaan yang saya lakukan sudah sesuai dengan teori yang ada, sehingga tidak perlu dilakukan perbandingan antara indikator kubis merah pada hasil percobaan dan pada teori. Pertanyaan nomor 3. Berdasarkan hasil percobaan ini, kelompokkan ketiga bahan yang diuji ke dalam larutan asam, basa, atau netral. Jawab. Dari percobaan yang saya lakukan, larutan basa meliputi deterjen, odol, dan baking powder. Sedangkan larutan asam meliputi tomat, cuka, dan lemon. Sedangkan pada percobaan saya, tidak terdapat larutan netral. Dari percobaan yang saya lakukan ini, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, indikator asam dan basa dapat dibuat menggunakan ekstrak dari bahan alami seperti kubis ungu. Yang kedua,
cuka, lemon, dan buah tomat bersifat asam karena ketika ditambahkan dengan ekstrak kubis ungu akan mengalami perubahan warna menjadi merah pekat untuk cuka, merah muda pada lemon, dan merah cerah untuk buah tomat. Kesimpulan yang ketiga yaitu deterjen, odol, dan baking powder bersifat basah karena ketika ditambahkan dengan ekstrak kubis ungu akan mengalami perubahan warna menjadi hijau muda sedikit tua untuk deterjen, warna abu-abu atau keunguan pada odol, dan warna hijau tua pada baking powder. Akan tetapi, cara yang digunakan pada uji coba larutan asam dan basa ini tidak efektif mengingat waktu yang digunakan pada percobaan ini tergolong lama dan membutuhkan banyak alat dan bahan. Semoga percobaan yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada kita yang sedang belajar indikator asam dan basa. Sekian dari saya, terima kasih.